Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menyapa Anda, umat Allah yang terkasih, para pemirsa setia kami dalam program Mimbar Agama Katolik, yang tentunya disiarkan secara langsung dari studio kami TVRI Sumatera Utara, edisi Sabtu 4 Maret 2023. Bersama dengan saya Johannes Maringga, selama beberapa saat ke depan, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dengan tema Orang Muda Katolik, Penuh Harap, Penuh Cinta, dan Penuh Sukacita. Sebagai pembuka acara, kami persembahkan sebuah penampilan dari Orang Muda Katolik, lagu theme song Keuskupan Agung Medan Youth Day yang kelima, Kabanjahe. Lihatlah bunga yang tumbuh di sana, harum semerbak dan indah warnanya. Dengarlah kicau burung di udara, mengajakmu untuk menari bersama, bergembira. Maju bersama di dalam pengharapan, genggam tanganku dan jangan lepaskan cinta kasih yang Yesus telah berikan. Kita sambut di dalam kehangatan. Mari tebarkan kasih pada semua ciptaan. Tuhan yang memilih kita semua, orang muda Katolik, teladan iman dan kasih Tuhan. OMK yang jadikan cinta lebih berharga, indah, tulus
kasih dan erat persaudaraan. Tuhan telah mengasihimu, untuk itu berikan pada sesamamu. Tuhan yang memilih kita semua, orang muda Katolik, pengharapan dalam Dia, menjadi teladan iman dan kasih Tuhan dalam sukacita. Dalam sukacita, dalam sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber cinta kasih, kami bersyukur kepadamu atas cintamu yang begitu besar bagi kami, umat pilihanmu. Atas kehadiran Yesus yang telah datang menyelamatkan kami, maka kami mohon semoga kehadirannya membuat kami umatmu selalu bersukacita dalam hidup, melaksanakan kehendak-Mu. Khususnya ya Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami, umat yang ada di seluruh dunia, khususnya di Keuskupan Agung Medan ini, orang muda Katolik yang akan menyelenggarakan Kamyut Day kelima di Kaban Jahe bulan depan. Hadirlah bersama kami senantiasa, teguhkanlah iman dan pengharapan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, baru-baru ini tim Ongoing Formation Regio Sumatera mengadakan kegiatan OGF, Ongoing Formation itu, bagi para imam diosesan balita bawah 5 tahun se-Regio Sumatera bertempat di Wismalat Podomoro di wilayah Keuskupan Agung Palembang. Kegiatan yang telah didesain dengan baik oleh tim dengan materi yang cocok untuk para imam muda. Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, seusai misa pembukaan OGF itu, juga memberikan pencerahan tentang hakikat imam yang bersumber dari surat kepada orang Ibrani. Satu kegiatan yang tidak asing tetapi mengejutkan kami para imam muda waktu itu adalah outbound. Jadi tim membagi 40 imam balita ini dalam 4 kelompok dan akan menjalankan outbound dalam 4 pos atau 4 jenis posko kegiatan.
Yang menarik bagi saya adalah ketika evaluasi kegiatan tersebut, salah seorang pastor bernama Pastor Giman, selaku ketua kegiatan Outbound, mengungkapkan bahwa dari 4 kelompok imam muda, ada kelompok yang anggotanya tidak mau diarahkan, tidak mau mendengar, semua seolah-olah bertindak menjadi pemimpin. Akhirnya, di posko outbound itu tidak total, tidak berhasil mereka lakukan. Pastor Irvantinus Tarigan pun dalam penyampaian materinya tentang psikologi mengatakan, orang bisa efektif pada kegiatan, tetapi belum tentu afektif pada setiap proses kegiatan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk membangun persekutuan yang erat ini, kita diingatkan oleh Paulus supaya sehati sepikir. Jika tidak, maka yang muncul adalah perpecahan dalam persekutuan itu. Perpecahan itu muncul karena setiap orang atau setiap pribadi menonjolkan diri dan kehebatannya di dalam kelompoknya. Setiap pribadi dituntut untuk membangun sikap baik dan rendah hati dalam persekutuan. Saling mendengar satu sama lain untuk bisa diarahkan dan mengarahkan. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus tadi, pertama-tama menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah karena kamu. Siapa kamu bagi Paulus? Saudara-saudari yang terkasih, tidak lain dan tidak bukan, yakni semua orang yang percaya kepada Dia yang telah menyelamatkan, yaitu Kristus sendiri. Berarti saya dan Anda masuk dalam ungkapan syukur Paulus kepada Allah. Paulus mensyukuri kehadiran sesama. Aku, kamu, dia, kita, mereka, karena Kristus. Kristus yang telah mempersatukan kita itu terus menghendaki agar kita membangun persekutuan yang erat di dalam Dia. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam Kristus kita diarahkan dan diharapkan untuk tetap membangun persekutuan yang baik dan erat. Apalagi di kalangan orang muda Katolik. Justru sikap rendah hati dan mau mendengarkan harus masih perlu dibina dan perlu ditingkatkan untuk mewujudkan orang muda yang penuh harapan akan masa depan yang baik. Orang muda yang memiliki cinta terhadap sesamanya dan akhirnya membuahkan sukacita. Dan saudara-saudari yang terkasih, semuanya itu sungguh bisa terjadi jika kita selalu menghadirkan Yesus Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga segala rencana-rencana kita ini senantiasa direstui dan diberkati Tuhan dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Amin. Sebuah pujian dengan judul Betapa Tidak Kita Bersyukur. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa, itu semua
bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, ditinggal hijau burung tak henti, bunga pun wangi harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Ya, demikian dia penampilan dari orang muda Katolik dengan lagu yang kedua berjudul Betapa Tidak Kita Bersyukur. Terima kasih untuk Anda, para pemirsa setia yang dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Di dalam studio kita sudah hadir dua orang narasumber yang akan berbincang-bincang bersama dengan kita. Tentunya dengan tema Orang Muda Katolik, penuh harap, penuh cinta, dan penuh sukacita. Yang pertama sudah di sini ada Pastor Serafin Dhani Sanusi OSC, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan. Ini kali kedua kita bertemu di studio ini ya Pastor ya. Iya Jojo. Bagaimana kabarnya? Sehat luar biasa. Terlihat sekali Pokoknya dari kalau ketemu Jojo aman. aman ya dan tentunya berbahagia. Selain itu juga kita sudah kehadiran seorang wakil ketua Komisi Kepemudaan, wakil ketua yang ketiga ya, wakil ketua ketiga yang sudah menyampaikan khotbah luar biasa yakni Pastor Blasius Oladoren. Selamat siang Pastor, selamat datang di studio kita. Selamat siang Jojo. Bagaimana kabarnya Pastor? Baik, luar biasa. Luar biasa. Sejauh ini aktivitas kita ataupun Pastor mengemban tugas dalam bidang apa saja Pastor? Di komisi sebagai wakil ketua 3, lalu dalam tingkat vikariat di Keuskupan Agung Medan ini saya moderator vikariat Medan 2, Hayam Wuruk. Kalau di paroki sebagai vikaris parokial dan mengemban tugas sebagai moderator OMK di Sebagai Simalingkarbe. moderator Ya. OMK di Simalingkarbe. Ya. Selain itu banyak sekali memang tugas mulia yang diemban oleh Pastor. Orang muda Katolik atau yang sering akrab kita sapa dan kita dengar sebagai sebutan OMK adalah wadah di mana orang muda, pemuda dan pemudi bersatu dalam tugas pelayanan gereja untuk bangsa, negara, bahkan untuk dirinya sendiri. Pastor Serafin, Ya, istilah OMK ini sebenarnya pertama kali dipublikasikan untuk Keuskupan Agung Medan itu sejak tahun berapa, Pastor? saya pikir untuk di Gereja Katolik di Indonesia, istilah OMK ini mulai dikenal sejak tahun 2005-2006 lah, sekitar itu. Sebelumnya kami menyebutnya Mudika, Mudika. Muda-Mudi Katolik. Lalu kemudian bergeser menjadi OMK. Mengapa menjadi OMK? Karena agar ada persatuan yang lebih luas, usianya pun menjadi lebih panjang rentangnya, dari 13 sampai 35. Kalau muda-mudi itu kesannya hanya remaja, kayak Benar. begitu. Sehingga kita ingin memperluas itu. Maka
sejak itu pula di Keuskupan Agung Medan istilah OMK mulai digunakan untuk orang muda Katolik. Iya, karena memang ketika saya sekolah minggu ya, Pastor ya, saya juga sering sekali mendengar bahwasanya Mudika, lalu beranjak saya menjadi SMP ada naturalisasi sebutan menjadi orang muda Naturalisasi. Katolik ya. Baik, Pastor, ini ya karena OMK itu ada syarat-syarat tertentu pasti. Selain daripada berusia rentan dari 13 sampai 35 tahun, apa saja syarat untuk menjadi orang muda Katolik, Pastor? Yang pasti masih muda, yang kedua pasti Katolik. Itu kan syarat dasar ya. Tapi yang utamanya orang muda Katolik mereka sangat diharapkan memiliki hati untuk gereja dan bangsa, punya komitmen melayani di dalam gereja dan masyarakat. Lalu kemampuan mereka juga memberikan apa yang mereka punya untuk gereja dan untuk masyarakat. Nah, sehingga orang muda Katolik itu mereka bukan orang muda yang cepat pensiun, Jo. Mereka harus orang muda yang betul-betul memperlihatkan dirinya bahwa mereka adalah orang-orang yang berani untuk berjalan. Dan secara khusus bahwa orang muda Katolik juga adalah orang-orang yang mampu mewartakan Kristus di setiap perjalanan hidup mereka. Sehingga mereka pun pada akhirnya bisa menjadi orang-orang yang menguduskan sesamanya. Jadi orang kudus itu bukan hanya sekedar santu santa begitu ya yang kita kenal. Tapi orang muda Katolik juga memiliki tugas utama bagaimana mereka mampu mewartakan Kristus dan mampu juga menguduskan. Seperti itu. Ya, berarti ini kita mengaitkan dengan khotbah yang sudah disampaikan oleh Pastor ya, Blas, bahwasanya orang muda itu harusnya itu menjadi pribadi yang dapat saling mendengar ya, Pastor ya, agar dapat diarahkan dan tentunya juga mampu mengarahkan. Ini Pastor nih pasti paling dekat dengan orang muda Katolik ya karena menjadi moderator OMK di Simalingkar. Pastor, kalau orang muda Katolik OMK di Simalingkar ini aktivitasnya apa saja? Ya, aktivitas memang mereka setiap Sabtu berkumpul untuk berdoa, lalu berjumpa, terutama pertama sekali itu kesan yang saya terima dan memang pengalaman perjumpaan itu membuahkan pengalaman iman juga dari setiap usia-usia orang muda tadi seperti yang dikatakan oleh Pastor Serafin dari jenjang yang ada yang masih SMP kelas 3, SMA dan ada yang kuliah, bahkan ada yang sudah bekerja, itu tergabung semua dalam persekutuan itu, kelompok itu. Maka kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman unik, tapi memang ada kesulitan juga yang Pasti, dihadapi pada saat itu. Itu yang saya perhatikan ya di tingkat lingkup gereja terkait dengan orang muda ini. Itu yang bisa saya sampaikan, Jojo. Ya, menarik memang bagaimana ya menggabungkan yang berusia 13 sampai 35 tahun yang baru beranjak remaja, masih masa pubertas, kemudian bergabung dengan yang sudah matang ataupun usia siap kerja ya, Pastor ya. Iya. Nah, untuk Komisi Kepemudaan, Pastor, artinya Komisi Kepemudaan ini bertugas pelayanan bukan hanya tingkat lingkungan ya, Pastor ya, tetapi masuk kepada keuskupan yang luas. Boleh tahu untuk wilayah pelayanan dari Komisi Kepemudaan itu termasuk daerah mana saja, Pastor? Jadi Keuskupan Agung Medan ini memiliki 68 paroki. Saat ini ya, paroki dan kuasi paroki seperti itu. Kami melayani mulai dari Banda Aceh. Banda Aceh termasuk Banda Aceh dalam masuk ke dalam wilayah Keuskupan Agung Medan sampai ke daerah Kota Pinang. sudah perbatasan dengan perbatasan dengan Riau sana. Lalu juga ke sebelah mananya lagi tuh, saya nggak tahu peta ya. Pokoknya ada Tarutung bersebelahan dengan Sibolga, seperti itu, dengan Pulau Nias ya. Kalau Sibolga dan Nias sudah beda keuskupan, sudah beda ya, Pastor, keuskupan ya. Nah, itulah wilayahnya kami itu, wilayah Keuskupan Agung Medan itu, lumayan cukup luas teritorialnya, sehingga memang diperlukan apa ya, hati yang luas juga ya, untuk melayani pasti mereka. tentu, gitu ya. Pastor ya, benar. Bukan modalnya hanya hati. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pastor Blas dalam khotbahnya, ya kalau tidak punya hati dan jiwa yang sama, maka orang akan melihat betapa jauh sekali gitu ya tempat ini.
Tetapi kalau kita mendengarkan lagu yang tadi kan betapa kita tidak bersyukur punya wilayah yang begitu luas. Benar. Kalau hati dan jiwa kita juga bisa saling menyatukan satu dengan yang lainnya Iya. seperti itu. Ya, seperti mendayung sebuah perahu ya, Pastor ya. Kalau nggak sama-sama kompak, maka perahunya nggak akan bergerak. Kemarin Jangan-jangan nonton F1 boat itu. hanya melihat liputannya saja, Pastor ya. Tapi Saya bisa kira dapat nonton gambarannya F1 seperti boat. itu ya. Bener ya. Nah, ini Pastor berarti kalau Keuskupan Agung Medan itu ada dari Banda Aceh, kemudian sampai perbatasan Riau dan perbatasan dengan Sibolga, Pastor. Artinya jumlah orang muda Katolik di Keuskupan Agung Medan ini banyak sekali, ya Pastor ya. Ya, sangat banyak. Lantas bagaimana sebenarnya, apa harapan daripada Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Keuskupan Agung Medan, terhadap daripada Komisi Kepemudaan yang berwenang untuk pembinaan serta penyertaan OMK? Jadi Bapak Uskup selalu punya harapan sesuai dengan visi dari keuskupan kita. Jadi orang muda Katolik itu mereka harus mampu menjadi oase ilahi di tengah dunia ini. Artinya oase ilahi itu artinya mereka menjadi penyejuk yang menghantarkan Allah di tengah-tengah dunia. Dunia kita ini kan selalu ada yang suci, ada yang gak suci. Ya benar. Ada yang hebat, yang tidak hebat. Semua ada. Nah, dari seluruh pencampuran itulah bagaimana orang muda ini mampu membawakan dirinya sebagai oase ilahi. Nah, itu yang diharapkan Bapak Uskup. Nah, oase ilahi ini melalui apa? Melalui karya-karya pelayanan mereka, melalui kegiatan-kegiatan mereka, termasuk juga nanti kegiatan yang berkaitan dengan Keuskupan Agung Medan Youth Day yang kelima yang tadi disebut oleh Jojo. Atau kami sering menyebutnya Come Youth Day kelima itu. Nah, itu juga salah satu bentuk bagaimana orang muda bisa menjadi oase ilahi di antara orang muda sendiri nantinya. Wah, Seperti itu. ini tentunya menjadi menarik dan juga menjadi tantangan besar untuk Keuskupan Agung Medan, dalam hal ini Komisi Kepemudaan ya Pastor ya. Pastor Blas, ini pasti karena tadi kita OMK tahu ada dari yang SMP ya Pastor ya, Iya. sampai yang sudah usia bekerja pasti memiliki tantangan tersendiri. Lantas kalau di Simalingkar B atau bahkan di dalam komunitas orang muda Katolik untuk Vikariat Yohanes Rasul, tantangan terberat apa yang saat ini sedang dialami Pastor? Ya, dalam kaitan dengan itu saya masih melihat masih sulit untuk mendengarkan sebenarnya. Sehingga orang tidak bisa diarahkan, bahkan mengarahkan tadi seperti yang saya renungkan dalam khotbah tadi. Memang itu tantangan terberat. Tetapi dunia dewasa ini pun mempengaruhi gerak langkah orang muda. Yang saya perhatikan memang tidak semua orang mau terlibat di dalamnya, itu dulu. Kalau saya telusuri memang banyak sekali orang muda, tapi untuk gabung dalam kelompok orang muda Katolik ini sedikit yang saya alami. Artinya apa? Ada hal-hal yang lebih menarik di luar dari kelompok ini. Misalnya dengan kehadiran teknologi yang sudah semakin canggih ini, mereka sibuk asik dengan dirinya sendiri. Nah, kita ajak untuk gabung, ayo gabung. Mereka Cukup menciptakan sulit juga. dunia sendiri dengan gadget ya Pastor ya. Itu dalam hal orang muda yang di luar dari kelompok ini ya. Kalau terkait dengan tingkatan tadi, usia tadi, ya memang begitu akhirnya orang-orang yang merasa sudah lebih dewasa pun membuat kelompoknya sendiri. Nah, jadi kadang-kadang agak sulit kita untuk menggabungkan ini ya kalau tidak ada yang membangun sikap rendah hati untuk bisa mendengarkan, saling mendengar satu sama lain, dan supaya bisa diarahkan. Dalam hal itu saya sedikit mengalami kesulitan untuk bisa mengarahkan mereka supaya bisa saling bersama-sama, dayung bersama mewujudkan gereja kita ini. Ya, baik, Begitu. obrolan kita ini tentunya masih akan berlanjut lebih panjang lagi, namun sebelumnya, para umat Allah terkasih pemirsa setia kami akan mempersembahkan kembali sebuah penampilan dari orang muda Katolik dengan judul lagu Tunggodang Situtu.
Terima kasih karena Anda masih menyaksikan program Mimbar Agama Katolik dengan tema Orang Muda Katolik Penuh Harap, Penuh Cinta, Penuh Sukacita. Pastor Serafin, tadi saya sekilas mendengar tentang Keuskupan Agung Medan Youth Day kelima atau Kam Youth Day kelima. Ini aktivitas apa, Pastor? Jadi ini sebuah kegiatan akbar, Jo. Jadi kegiatan akbar ini ada di tingkat dunia. Kita menyebutnya World Youth Day, itu nanti bulan Agustus ada di Lisboa di Portugal. Lalu ada di tingkat country, negara, itu nanti bulan Juni ada di Palembang. Ada di Palembang. Namanya apa, Pastor? Indonesian Youth Day. Hari Orang Muda, Orang Muda se-Indonesia. se-Indonesia. Nah, sekarang di tingkat keuskupan itu ada yang namanya Kam Youth Day tadi, Keuskupan Agung Medan Youth Day, yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 20 sampai 23 April tahun ini di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Kabanjahe. Nah, Kam Youth Day ini sebuah sarana pertemuan orang muda yang akan melibatkan sekitar 3.000 orang muda. Bayangkan. Jumlah yang banyak. Jumlah yang begitu besar. Persiapan yang begitu serius. Lalu kemudian belum ditambah lagi dengan undangan-undangan para pastornya, para susternya, umat beriman yang lain yang juga ingin hadir. Diperkirakan pada saat itu bisa hadir sekitar 4.000 orang lah. Tapi 3.000 orangnya khusus orang muda. Khusus orang muda dengan tamu tambahan lainnya. Nah, temanya apa? Temanya adalah orang muda Katolik penuh harap, penuh cinta, dan penuh sukacita. Ini menarik sekali, penuh harap, penuh cinta, penuh sukacita. Nah, kira-kira kenapa Komisi Kepemudaan akhirnya mengambil tema yang menarik sekali tersebut, Pastor? Begini, tahun 2019 atau 2020, negara di seluruh dunia mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 itu ya. Nah, begitu pandemi ini melanda, banyak orang yang merasa down. Bahwa seolah-olah hidup akan berakhir seperti itu. Apalagi di awal-awal dan sebagainya begitu ya. Orang merasa seperti nggak punya harapan lagi. Begitu. Tetapi menarik, di antara banyak orang yang merasa tidak punya harapan, muncul orang-orang muda yang memberikan harapan baru dengan kreativitas-kreativitas mereka. Maka justru pada saat pandemi itu muncul startup baru, muncul gerakan-gerakan belas kasih dari orang muda, dan luar biasa itu. Dan mereka melakukan itu semua dengan apa yang disebut cinta. Cinta. Begitu mereka mencintai Allah, begitu mereka mencintai sesama, dan pada akhirnya mereka mencintai semua yang ada sebagai ciptaan itu. Nah, cinta itu mereka ekspresikan dengan kegiatan sosial. Dan betul ya, selama masa pandemi justru kegiatan sosial orang muda tampak lebih kuat seperti itu. Mereka bisa membantu teman-temannya, mereka bisa membantu apa dengan segala macam yang mereka miliki, keahlian mereka. Sehingga selalu menumbuhkan harapan baru. Karena kalau kita mendengarkan Matius, dalam Injil Matius, dikatakan Allah bukanlah Allah untuk orang mati. Allah adalah untuk orang yang hidup. Dan karena baptisan yang diterima kita semua, di dalam diri setiap orang ada Allah yang mendiami diri kita. Maka karena Allah bersemayam dalam diri kita, maka kita harus menjadikan Allah itu Allah untuk orang yang hidup. Itulah cinta kita kepada Allah dan kepada sesama. Maka diharapkan dengan cinta yang seperti itu, dengan harapan yang bisa diberikan kembali, orang muda kembali bersukacita. Karena kan memang cirinya orang muda kan, ya, dinamika, sukacita. Orang muda kalau suruh diam-diam begini aja bukan orang muda. Ya, nanti jadi anak senja ya. Anak senja. Iya benar, Pastor ya. Ini memang menarik sekali ya, karena memang pandemi COVID-19 mengajak kita untuk lebih banyak berdiam diri, merefleksikan diri, dan semakin menyadari tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita ya, Pastor ya. Ya, seperti itu. Iya, Pastor Blas, ini angka 3.000 sampai 4.000 orang yang akan hadir dalam event akbar Kam Youth Day yang kelima tentunya bukan sesuatu hal yang mudah.
Selama 4 hari mulai dari tanggal 20 sampai 23 April 2023 akan ada begitu banyak kegiatan yang dikemas oleh Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan. Pastor, lantas ya, persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Komisi Kepemudaan, Pastor, sejauh ini? Ya. Bahwa komisi telah mengupayakan pertama pencarian dana. Lalu sebelumnya telah berproses mensurvei tempat, lokasi untuk diadakan kegiatan tersebut dengan merancang bagaimana proses pelaksanaannya di sana. Lalu dengan bantuan-bantuan pemerintah untuk mendukung segala kegiatan KMUT ke-5 ini. Nah, di samping itu sudah ada vikariat-vikariat yang kemudian akan bertanding karena sebelum menuju kepada puncak KMUT telah diadakan oleh komisi itu yang disebut dengan pra-KMUT. Itu diperlombakan di tingkat vikariat. Nah, itu lomba apa saja itu, Pastor? Ada Menarik lomba, ini ya, karena iya. kompetisi nih. Ya, kompetisi. Ada lomba ekraf, ekonomi kreatif, Iya. dan juga ada lomba theme song yang seperti yang dinyanyikan oleh orang muda kita tadi. Oh, berarti yang di Tuhan awal memilih tadi kita. itu menjadi lagu yang diperlombakan dalam Iya. pra-KYD. Iya, betul sekali Jojo. Jadi itulah yang dipersiapkan di tingkat vikariat, kemudian akan dihantar kepada puncak KMUT. Nah, tetapi kami tetap masih membutuhkan banyak hal untuk mensukseskan kegiatan ini. Ini dalam proses, apalagi tinggal menghitung hampir 1 bulan lagi ya, Ya, kalau tidak salah ya kegiatan kita ini. Maka memang betul-betul kita forsir pada kegiatan ini. Bagaimana nantinya berjalan kegiatan ini supaya betul orang muda yang sebagai subjek kegiatan turut hadir penuh untuk mewujudkan tema kita tadi, orang muda yang penuh harap, penuh cinta, dan penuh sukacita. Iya, Begitu, ini Jojo. menarik sekali ya. Memang tentunya kita berharap bahwasanya proses yang dilalui ini akan membuahkan hasil yang terbaik pula sehingga sesuai dengan tema penuh harap, penuh cinta, penuh sukacita ini dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh orang muda bahkan tamu undangan yang hadir. Pastor, sebelum kita menutup ini ya, kira-kira Pastor pasti memiliki pesan ataupun motivasi untuk orang muda Katolik di Keuskupan Agung Medan. Silakan Pastor Serafin lebih dulu. Orang muda Katolik jangan pensiun sebelum waktunya. Satu, ini penting nih. Artinya orang muda Katolik itu jangan mager, malas gerak, tangannya jangan scroll terus, tapi otaknya yang di-scroll, hatinya yang di-scroll, seperti itu. Sehingga orang muda Katolik itu penuh dengan dinamika. Jadi pertama itu, jangan pernah berpikir pensiun sebelum waktunya dengan tingkah laku kita. Yang kedua, orang muda Katolik janganlah hanya menatap dari atap lalu diam. Tidak. Dia harus mampu berlari. Jangan pernah takut salah, orang muda Katolik itu. Justru dari kesalahan itulah kita belajar untuk menjadi benar. Mengapa saya katakan begitu? Karena cukup banyak orang muda ini yang hanya membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Seperti itu. Yang biasa mereka lakukan dari dulu-dulu sepertinya itu yang pertama yang benar. Padahal tidak. Jadi jangan hanya menatap dari atap, tapi berlarilah menembus batas-batas. Cara berpikir out of the box. Hati out of the box. Keluarlah dari kebiasaan-kebiasaan lama menjadi sebuah kebiasaan baru yang memang Yesus pun adalah orang yang seperti itu. Yesus pun adalah orang yang mampu mendobrak batas-batas sosial, batas-batas ekonomi, batas-batas yang lain untuk membawa orang kepada yang benar. Bukan membenarkan yang biasa sekali lagi, tapi membiasakan yang benar. Ya baik, terima kasih Pastor ya. Berarti sederhananya kita harus berani keluar dari zona nyamannya kita. Zona Pastor. nyaman hidup kita. Iya baik. Nah untuk Pastor Blas sendiri, apa pesan dan motivasi untuk orang muda Katolik di Keuskupan Agung Medan? Silahkan Pastor. Ya, baik.
pesan untuk orang muda untuk saat ini, saya berangkat dari apa yang saya sampaikan dalam permenungan tadi, bahwa orang bisa efektif pada suatu kegiatan, tetapi belum tentu efektif pada proses kegiatan. Artinya apa? Bahwa kita untuk mencapai kepada puncak Commute Day ini, kita fokus ke sana, tetapi mari juga kita melihat prosesnya ini. Ada satu kesatuan untuk mewujudkan itu. Maka dalam kebersamaan kita sebagai orang muda yang terlibat dalam kegiatan ini, jangan tunggu pada puncaknya, tapi mulailah berproses saat ini. Jangan tunggu nanti, tapi kerjakan sekarang. Begitu. Sekian dari saya. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran Pastor Serafin Dhani Sanusi bersama dengan Pastor Blas. Iya, terima Ya, kasih. semoga Pastor diberikan selalu kesehatan, sukacita, dan tentunya kebahagiaan, Pastor ya. Amin. Baik, waktu yang mempertemukan, waktu pula yang harus memisahkan kita. Tentunya juga obrolan ini masih sedikit dan akan lebih menarik lagi apabila kita memiliki waktu yang lebih banyak. Namun, kami mengucapkan banyak terima kasih atas setiap interaksi kita di sini, setiap dukungan daripada para pemirsa kami dalam aktivitas Orang Muda Katolik. Dan kami berterima kasih pula, dan mari kita sama-sama saling mendoakan agar Commute Day yang kelima di Kabanjahe dapat terselenggara dengan baik. Sebelum menutup acara, kita akan persilahkan dengan hormat kepada Pastor untuk membawakan doa penutup. Dan setelah itu akan kami persembahkan kembali dari OMK Keuskupan Agung Medan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber segala harapan, segala cinta dan sukacita kami. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang membawa sukacita bagi kami dalam perjumpaan kami di tempat ini. Semoga kehadiran-Mu senantiasa kami rasakan dimanapun kami berada. Dan semoga segala rencana-rencana kami mewujudkan harapan-harapan orang muda Katolik di Keuskupan Agung Medan ini terutama, dan seluruh orang muda dimanapun berada, kiranya menjadi semangat bagi kami semua dalam memuliakan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.